Perkenalkan, nama saya Esti Asih Mardiana. Saya yang akan bertugas menjadi moderator yang akan memimpin jalannya SAP atau Satuan Acara Penyuluhan pada hari ini dengan topik Antenatal Care yang akan dibawakan oleh kelompok kami yang beranggotakan 1. Mas Joko Nugroho, 2. Mbak Esti Trisnawati, 3. Mbak Zanita, 4. Mbak Nuriswantri Sundari, 5. Mbak Kisti Hariningsih, 6. Mbak Suciati, 7. Mbak Dina Alfiana, dan 8. Saya sendiri Esti Asih Mardiana. Demi kelancaran acara, sebelumnya marilah kita mulai acara pada hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi pertama SAP ini yaitu pengkajian keperawatan pada ibu hamil. Ibu hamil di komunitas yang akan dilakukan oleh Mbak Kisti Hariningsih dan Mbak Zanita. Sebagai ibu hamil nanti akan diperankan oleh Mbak Dina Alfiana dan sebagai suami akan diperankan oleh Mas Joko Nugroho. Kepada Mbak Kisti dan Mbak Zanita akan kami beri waktu kurang lebih 15 menit untuk melakukan pengkajian. Memasuki sesi kedua yaitu penjelasan materi tentang antenatal care yang akan dibawakan oleh Mbak Esti Trisnawati, Mbak Suciati, Mbak Nuriswantri Sundari. Akan kami beri waktu kurang lebih 20 menit untuk melakukan penjelasan materi. Assalamualaikum Bu Dina, Pak Joko. Waalaikumsalam, Mbak. Sesuai kunjungan kami kemarin, pada pagi hari ini kami berkunjung kembali nih Bu untuk memberikan penyuluhan terkait kondisi ibu yang sedang hamil saat ini, yaitu tentang pemeriksaan rutin pada kehamilan ya Bu. Oke Bu. Ibu, ini untuk pemeriksaan rutin itu adalah pengawasan sebelum persalinan, terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Tujuan dan manfaatnya yaitu memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik ibu. Ketiga yaitu mengenal secara dini adanya komplikasi selama kehamilan. Untuk yang keempat yaitu mempersiapkan persalinan cukup bulan dan keselamatan pas melahirkan ya Bu untuk ibu dan adik bayinya. Terus untuk yang kelima yaitu mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran. Dan keenam yaitu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu melahirkan. Nah, di sini dampak untuk ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan rutin itu ada 3, antara lain meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Untuk yang kedua tidak terdeteksinya kelainan kehamilan. Dan yang ketiga yaitu kelainan fisik saat persalinan tidak dapat dideteksi secara dini. Seperti itu ya Bu. Iya Pak. Iya. Apakah Bu Dina, Pak Joko sudah tahu atau sudah mempunyai jadwal pemeriksaan ANC yang direkomendasikan? Belum. Oh, iya. Berarti itu selama kehamilan itu minimal ibu harus melakukan pemeriksaan 4 kali ya. Dalam jelaskan terkait jadwal kunjungan ANC yang pertama minimal itu pemeriksaan ANC itu dalam trimester pertama itu 1 kali, yaitu di umur kehamilan 14 minggu atau kurang 14 minggu. Tujuannya untuk menentukan diagnosis ada atau tidaknya kehamilan. Tujuan yang kedua yaitu menentukan usia kehamilan dan perkiraan kelahiran. Yang ketiga menentukan normal atau tidaknya kehamilan serta ada atau tidaknya faktor resiko kehamilan. Selanjutnya menentukan rencana pemeriksaan atau penata laksanaan selanjutnya. Pemeriksaan atau ANC yang kedua itu dilakukan pada
trimester yang kedua, yaitu pada umur kehamilan 14 sampai 20 minggu. Pada kunjungan ini, ibu hamil akan mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi, yaitu mengenai kehamilan di trimester pertama dan kewaspadaan khusus terhadap komplikasi yang mungkin terjadi pada trimester ini. Selanjutnya, pada trimester 3, usia kehamilan 28 sampai 36 minggu itu dilakukan ANC-nya atau pemeriksaan kehamilannya itu sebanyak 2 kali ibu. Biasanya itu pada kunjungan pertama akan dideteksi ada tidaknya kehamilan ganda atau kembar ya. Sedangkan untuk kunjungan kedua pada trimester ini akan diperiksa dan dideteksi ada atau tidaknya kelainan letak janin. Ngaten ibu, ada yang mau ditanyakan? Belum. Oh, ya. Ibu sudah menerima buku KIK? Belum, baru pertama periksaan. Untuk tempat kunjungan ANC-nya atau pemeriksaan kehamilannya itu nanti bisa di puskesmas atau puskesmas pembantu, kemudian di poliklinik desa atau polides, kemudian di rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah, terus kemudian di rumah sakit rumah sakit bersalin, atau nanti di bidan praktek mandiri atau dokter-dokter yang praktek mandiri. Pemeriksaan pelayanan kehamilan itu nanti ada pembagian, jadi ditanya-tanya, terus kemudian pemeriksaan fisik nanti ibu akan dicek, terus kemudian ada pemeriksaan laborat untuk indikasi dan intervensi khusus terkait nanti berisiko atau tidaknya. Nanti akan dikenal dengan istilah 10T. Okay? 10T itu terdiri dari 1. Penimbangan berat badan dan tinggi badan. Penambahan berat badan normal pada ibu hamil itu nanti berdasarkan indeks massa tubuh atau disingkatnya BMI. Metode itu diperlukan untuk menentukan penambahan berat badan yang optimal selama masa kehamilan. Okay? Total penambahan berat badan pada kehamilan yang normal itu 11,5 sampai 16 kilo Ibu ya. Adapun tinggi badan untuk menentukan ukuran panggul ibu. Okay. Ukuran normal tinggi badan yang baik itu lebih dari 145 cm. Ibu. Rekomendasi dari WHO untuk wanita hamil di negara berkembang, kenaikan berat badan selama kehamilan itu 5 sampai 9 kilo atau minimal 1 kilo setiap bulannya selama 2 trimester terakhir kehamilan. Yang kedua yaitu ukur tekanan darah. Jadi setiap ibu nanti periksa akan dicek tekanan darahnya. Dan diharapkan selama hamil tekanan darahnya itu normal, jadi di angka 120 per 80 gitu. Terus kemudian jika terjadi selama hamil itu yang diwaspadai apabila ada peningkatan tekanan darah atau hipertensi, karena nanti dikhawatirkan akan terjadi preeklamsi atau eklamsia yang akan menyebabkan ancaman kehamilan dan bagi ibu dan janinnya ibu. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran tinggi fundus uteri. Ini adalah pemeriksaan untuk menentukan usia kehamilan, dilakukan dengan pemeriksaan di perut ibu. Nanti akan diukur nanti petugas akan mengukurnya dengan menyentuh perut ibu, kemudian akan diukur dengan metline. Itu gunanya untuk memperkirakan usia kehamilan dan menentukan posisi bagian terendah dari janin, sudah masuk panggul atau belum. Dan apabila ada kelainan, nanti bisa dilakukan rujukan ke fase yang di atasnya. Yang keempat yaitu pemberian tablet zat besi, ibu. Karena wanita hamil itu cenderung nanti terkena anemia, apalagi pada 3 bulan terakhir kehamilan. Kekurangan zat besi ini akan menjadi
mengakibatkan hambatan pada pertumbuhan janin, baik sel tubuh, sel otak, terus kemudian kematian janin, abortus atau keguguran, kemudian cacat bawaan, terus nanti pada ibu bisa terjadi anemia pada bayi, terus kemudian perdarahan pada ibu dan juga rentan terjadi infeksi. Umumnya ibu hamil itu mendapatkan satu tablet setiap hari selama 90 hari ya Bu, selama masa kehamilan. Kemudian yang kelima yaitu pemberian imunisasi TT atau tetanus toksoid. Manfaatnya untuk melindungi bayi dari penyakit tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum yaitu penyakit tetanus yang menyerang pada bayi usia kurang dari 1 bulan. Kemudian untuk ibunya melindungi dari kemungkinan tetanus apabila ibu terluka. Pemberian imunisasi TT untuk ibu hamil diberikan 2 kali ya Bu selama kehamilan. Terus sebaiknya diberikan sebelum usia kehamilan 8 bulan. TT dapat diberikan sejak diketahui ibu positif hamil dan diberikan pada kunjungan pertama kehamilan. Jarak pemberian imunisasi TT yang pertama dan kedua itu 4 minggu Bu. Pemberian pertama pada usia 16 minggu, kemudian yang pemberian yang kedua 4 minggu kemudian setelah ibu imunisasi yang pertama. Kemudian yang keenam yaitu cek lab atau tes lab. Itu tes lab yang sederhana yang umumnya itu untuk ibu hamil yaitu cek HB, cek HB. Sebaiknya dilakukan sejak trimester pertama agar bisa dideteksi apakah ada anemia atau tidak. Jika ada anemia akan segera diberikan terapi yang tepat. Kemudian apabila didapatkan resiko seperti hipertensi, diabetes, itu nanti akan diberikan cek lab yang lainnya seperti pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan protein, dan pemeriksaan urin. Oke. Terus kemudian juga dilakukan tes untuk ini penyakit menular seksual karena ibu hamil itu beresiko tinggi terhadap penyakit menular seksual dan itu dapat mempengaruhi atau mengganggu saluran pertanian dan reproduksi. Bu. Yang kedelapan yaitu status gizi ibu hamil. Fungsinya untuk mengetahuinya yaitu dengan dilakukan pengukuran lingkar lengan atas atau yang disebut lila. Pengukuran lila digunakan untuk mendeteksi dini resiko bayi lahir dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah itu berat badan bayinya lahir di bawah 2.500 gram. Jika lilanya ibu nanti kurang dari 23,5 cm, berarti status gizinya kurang. Atau kalau misalnya 23,5 atau lebih dari 23,5, berarti kondisi fisiknya bagus, kondisi gizinya baik ya. Kemudian pemeriksaan yang ke-9 yaitu letak presentase bayi dan denyut jantung bayi. Pemeriksaan fisik saat kehamilan itu untuk menentukan posisi janin, terutama pada trimester 3. Selain itu dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin untuk mengetahui kesehatan ibu dan juga perkembangan janinnya. Denyut jantung normal bayi itu 120 sampai 160 kali per menit. Alat yang digunakan untuk menentukan posisi janin dan denyut jantung janin itu namanya ultrasonografi atau lebih dikenal USG, atas nggih USG nggih. Terus kemudian yang ke-10 terakhir nanti ada temu bicara atau tata laksana kasus dengan petugas kesehatan. Itu nanti petugas kesehatan akan memberikan konsultasi, terus kemudian penanganan tindakan apa yang akan dilakukan. Antara lain merujuk ke dokter atau ke dokter spesialis untuk dikonsultasi lebih lanjut. Terus kemudian melampirkan kartu sehat ibu dan nanti ada surat rujukannya.
Terus kemudian ibu nanti setelah dari tempat rujukan itu tadi kembali lagi untuk berkonsultasi dan memberikan hasil surat rujukannya tadi. Terus kemudian kami akan meneruskan pemantauan kondisi ibu selama kehamilan. Kemudian akan memberikan asuhan selama kehamilan. Untuk perencanaan dini jika tidak aman untuk melahirkan di rumah. Kemudian menyepakati di antara pengambilan keputusan misalnya dengan suami atau keluarga tentang rencana proses kelahirannya besok gimana. Terus kemudian persiapan biaya persalinan. Jadi itu perlu disiapkan. Demikian penjelasan dari kami. Apakah sudah jelas Bu Dina dan Pak Joko? Iya, sudah jelas lah. Mohon nanti kami difasilitasi. Kan kami kan pertama ya, kehamilan pertama kita belum banyak tahu tentang ANC itu seperti apa. Dan sekarang sudah terbuka pengetahuan kami tentang ANC dan mohon fasilitasnya nanti kami difasilitasi. Gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Kemudian kami bisa mohon Ibu untuk menjelaskan apa yang kami sampaikan tadi untuk agar kami apakah itu sudah paham atau belum. Yang pertama tadi dari Mbak Nur ya, tadi itu tentang ANC untuk pemeriksaan untuk mengawasi terutama ibu hamil seperti kondisi saya saat ini dengan anak saya. Nah itu tadi dijelaskan juga tentang manfaatnya ya. Nah itu tadi yang saya ingat itu untuk mengetahui sedini mungkin kalau ada kelainan-kelainan pada janin. Terus untuk mengetahui kondisi saya dan anak saya. Terus sama untuk mengurangi kematian atau mengurangi angka kesakitan. Terus untuk mempersiapkan diri juga untuk saya itu dan juga keluarga, persiapan anggota baru dan untuk persiapan persalinan ya Pak ya. Tadi ya Karena ada urusan bapak itu. Oh iya. Saya. Iya. Terus tadi juga ada kerugian Pak kalau kita nggak ANC ya. Tidak bisa itu ya kebalikannya nanti tidak diketahui kalau ternyata tuh ada kelainan-kelainan, terus nanti akan terjadi kematian atau kesakitan tidak tahu kondisi saya dan Kalau tidak melakukan ANC ya. Oh iya Pak, so jangan Pak kena ANC ya Pak. dulu. Terus tadi yang sama Bu Hesti ya, itu Iya. pemeriksaannya itu harus berapa kali? Tadi yang saya tangkap itu minimal itu 4 kali selama kehamilan. Itu untuk yang minggu-minggu pertama itu cukup 1 kali. Trimester pertama. 14 minggu ya Bu ya. Kurang dari 14 minggu. Untuk mengetahui benar tidak saya ini hamil, tidak ada bayinya dalam perut saya. Terus untuk minggu berikutnya itu Trimester kedua. trimester kedua ya namanya. Trimester kedua itu 1 kali minimal berkunjung untuk memeriksakan kondisi saya dan anak saya. Terus yang trimester ketiga atau yang terakhir itu minimal 2 kali jenguk. Terus usia kehamilannya 28 sampai 30 hari. Oh ya, di atas 28 minggu. Berarti semakin tua kehamilan saya harus lebih sering untuk memeriksakan kondisi saya sama anak saya. Itu mana tahu nanti kebetulan lupa itu anak kita itu Ada juga kembar yang dari keluarga kami. Terus tadi yang disampaikan Bu Suci tadi cukup banyak. Tapi yang pertama tadi tentang memeriksakannya bisa di mana saja. Nah itu kalau tidak salah itu bisa di puskesmas, bisa di tempatnya Bu Bidan, bisa di rumah sakit. Rumah sakitnya itu bisa di mana saja. Gitu Jeng. Iya, Terus tadi ada
Yang TT tadi loh Pak, ada 10 apa piro Pak? Tadi ada 10 T ya? Cukup sekali. 10 T. 10 T. Itu Ya. seperti perlu penimbangan, dipantau penimbangan berat badan. Ternyata tinggi badan mempengaruhi juga. Iya. Ada panggul-panggul barang itu Pak. Lingkar lengan Ya, juga. terus apa Pak? Lingkar lengan. Cek laboratorium. Oh iya, ternyata perlu dicek laboratorium, dicek tensinya, terus ternyata butuh di Imunisasi juga ya. Oh, yang Iya. tadi ya, Bu, ya. Kalau bapaknya perlu imunisasi nggak? Oh, enggak perlu punya aja Pak. Kan kita cara melindungi ibu dan adiknya. Oh ya, jadi terus ternyata butuh Asupan, nutrisi. Vitamin apa tadi? Zat besi. Zat besi. Iya. Terus ternyata perlu pemeriksaan HB juga. USG juga. Oh, Iya. ternyata USG juga. Apalagi ya Pak, setahu saya itu Tes terhadap apa penyakit menular Oh atau iya, PMS gitu oh, masih ternyata ada. bisa dipantau untuk Pemeriksaan MS ya. Sama USG Iya. USG ya, tadi sudah disebutkan sebelumnya USG ya, untuk melihat posisi janinnya di dalam kandungan. penting Pak ANC tuh. Penting banget Bu, ternyata kemarin kita nggak periksa-periksa itu ternyata rugi ya Bu ya. Iya. Besok kita rutin periksa ya Bu ya. Yang penting makan, kalau lagi mual apa entah ya wis nggak makan. Tiduran Iya, aja. nggak penting tidur aja. Ternyata penting Pak pemeriksaan itu. Besok diantar tenan loh Pak. Besok saya antar Ibu. Oh iya. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya, sangat luar biasa. Kami Sangat terbuka bermanfaat dan bermanfaat bagi untuk kami kami. yang di Ya. Balai Pasar Baru yang mau ada tambahan omongan pertama. Oke. Untuk berikutnya nanti kami mohon fasilitasnya untuk melayani kami agar kandungan di istri saya itu sehat dan bayinya juga sehat Ibu. Terima kasih banyak. Monggo, assalamualaikum. Kami dulu Ibu, terima kasih. Dari kegiatan penyuluhan hari ini dapat disimpulkan pentingnya ANC atau antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan untuk melihat dan memeriksa keadaan ibu dan janin yang dilakukan secara berkala, diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan selama kehamilan. Ada 10 T pelayanan antenatal care atau ANC yang terdiri dari 1. Ukur tekanan darah, 2. Timbang berat badan dan tinggi badan, 3. Ukur tinggi fundus uteri, 4. Pemberian zat besi atau tablet besi minimal 90 tablet, 5. Pemberian imunisasi tetanus toksoid, 6. Tes laboratorium, 7. Tes terhadap penyakit menular seksual, 8. Status gizi ibu, 9. Letak presentasi janin dan DJJ janin, kemudian 10. Temu wicara dan tata laksana kasus. Demikian penyuluhan tentang antenatal care dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri acara, saya selaku moderator, apabila ada salah dan kurang selama memimpin jalannya penyuluhan pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini saya tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi untuk penjelasan ANC dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Ketika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sukses selalu. Assalamualaikum.